Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Damir Hadi Trisno dari kelas HTNC angkatan 2023. Nah, pada video kali ini di sini saya akan membahas tentang sistem pemilihan kepala daerah ataupun wakil kepala daerah yang ada di Indonesia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Henry Kori, SHI, MSI. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sistem pemilihan kepala daerah ataupun wakil kepala daerah di Indonesia merupakan suatu proses demokrasi yang penting untuk menentukan pemimpin di tingkat daerah, baik itu di tingkat provinsi dengan pemimpin gubernur dan wakil gubernur, di tingkat kabupaten dengan pemimpin bupati dan wakil bupati, dan di tingkat kota dengan pemimpin wali kota dan wakil wali kota. Sistem ini memiliki banyak aspek dari ketentuan umum hingga dampak bagi pembangunan daerah, dan diharapkan dengan terpilihnya kepala daerah yang baru nanti itu bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk daerah tersebut. Masuk kita kepada pembahasan selanjutnya, yaitu ketentuan umum pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, persyaratan calon. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan seperti usia, pendidikan, dan tidak pernah dihukum pidana. Apabila salah satu syarat yang telah diterangkan tersebut tidak terpenuhi, maka dari segi persyaratan calon, orang yang ingin atau hendak mencalon tersebut dia bisa gagal karena tidak memenuhi salah satu syarat calon tersebut. Yang kedua adalah masa jabatan. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun. Setelah masa jabatan berakhir, mereka dapat menjalankan diri kembali untuk menjadi pemimpin di periode yang selanjutnya atau berikutnya. Yang ketiga adalah penyelenggaraan. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau kita kenal dengan istilah luber jurdil. Masuk kita kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama, pendaftaran partai politik. Partai politik ingin mengusung calon kepala daerah harus terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU. Sehingga ketika partai politik tersebut hendak memajukan kadernya menjadi pemimpin, maka dia harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh KPU. Yang kedua adalah dukungan partai politik. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mendapatkan dukungan dari minimal 20% kursi di DPRD ataupun 25% suara sah pada pemilu sebelumnya. Dan yang ketiga adalah koalisi partai politik. Partai politik dapat membentuk koalisi untuk mendukung calon yang sama. Koalisi harus memenuhi persyaratan dukungan minimal, ataupun istilah koalisi ini bisa kita kenal dengan cara bekerja sama antara sesama partai. Nah, pembahasannya selanjutnya yaitu calon perorangan ataupun independen dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama, pengumpulan dukungan. Calon independen harus mengumpulkan dukungan atau minimal 0,5% dari jumlah penduduk daerah setempat yang dibuktikan dengan tanda tangan yang diperoleh. Yang kedua, verifikasi dukungan. KPU ataupun Komisi Pemilihan Umum akan memverifikasi dukungan yang terkumpul untuk memastikan validitasnya. Yang ketiga adalah pencalonan. Jika dukungan terverifikasi, calon independen dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan pidana dalam pemilihan kepala daerah. Yang
pertama adalah pelanggaran. Pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dapat berupa kecurangan, intimidasi, ataupun kampanye hitam. Dalam pemilihan kepala daerah yang sering kita kenal pada saat sekarang ini, ataupun pelanggaran yang sering kita temui, yaitu dia berupa kecurangan seperti bermain money politik ataupun politik uang, ataupun surat suara telah dicoblos terlebih dahulu, dan tentu saja itu telah menyalahi aturan. Dan yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi pidana dapat berupa denda, penjara, atau bahkan pembatalan hasil pemilihan. Nah, apabila calon terpilih dari pemilihan kepala daerah itu dia melakukan pelanggaran, itu bisa saja hasil pemilihan yang telah ditetapkan itu dibatalkan karena dianya telah melakukan pelanggaran. Dan yang ketiga adalah proses hukum. Pelanggaran pemilihan kepala daerah akan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dan aparat penegak hukum seperti polisi, TNI, ataupun aparat penegak hukum. Pembahasan yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya adalah menentukan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua adalah materi, yaitu menjelaskan tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk tahapan dan persyaratan apa saja yang perlu dilalui. Dan yang ketiga adalah pengaruh. Pengaruh ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu implikasi hasil pemilihan kepala daerah bagi pembangunan daerah. Yang pertama adalah stabilitas. Pemilihan demokratis dan adil menjamin stabilitas pemerintahan daerah dan mendorong pembangunan, sehingga pembangunan yang ada di daerah tersebut bisa menjadi lebih maju. Dan yang kedua adalah akuntabilitas. Kepala daerah yang terpilih bertanggung jawab kepada masyarakat atas kinerja dan penggunaan anggaran daerah. Dan yang ketiga adalah kemajuan. Pemimpin yang efektif dan visioner dapat mengarahkan pembangunan daerah menuju kemajuan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan, karena manusia itu tempatnya salah, dan dari kesalahan tersebut kita bisa belajar bagaimana kesalahan tersebut bisa kita rubah menjadi lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.